أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tentang sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah karena perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam bimaradih. Wa may yuti'illah wa rasula, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah pada mereka, yaitu minan nabiyina, golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, wasyuhada, dan juga para syuhada, orang yang mati sebagai syuhada, orang yang gugur sebagai syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang terbaik di dalam surga. Jadi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah pada mereka, yaitu golongan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan mereka itulah teman-teman yang terbaik di dalam surga, berteman dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para orang-orang yang soleh, yang mereka orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, jaminannya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, itu golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Itulah teman-teman yang terbaik di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang Allah janjikan tersebut. Syaratnya mentaati Allah dan Rasulnya, ya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat man ahabba ta'ala aksara dzikruhu wa samratuhu ay yadhkurahu Allah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilahul jannata ma'ambiyaihi wa awliyaihi wa yukrimahu bi ru'yati jamalihi. Wa man ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minas salati alaihi wa samratuhu alwusulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Siti Aisyah meriwayatkan, ini istri Rasulullah, ya. Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya beliau berkata, man ahabba ta'ala aksara zikruhu, barang siapa yang cinta pada Allah, dia banyak berzikir menyebut nama Allah.
Jadi orang yang benar-benar cinta Allah, dia banyak berzikir, menyebut nama Allah. Wa samratuhu, dan hasilnya, buah daripada berzikir tersebut, ayat qurahullah birahmatihi, maka Allah akan mengingat orang tersebut dengan rahmatnya. Kalau kita cinta pada Allah, kita banyak menyebut nama Allah, dan hasilnya maka Allah akan menyebut nama kita birahmati, dengan rahmatnya, wa ghufranihi, dan dengan ampunannya, wa yudkhilahul jannata, dan akan dimasukkan ke dalam surga, ma'ambiyaihi, bersama para nabi. Kita belum kenal nabi, ya, hanya dengar-dengar saja dari Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab. Tapi insya Allah kita akan dikumpulkan bersama para nabi, wa auliyaihi, dan juga dikumpulkan dengan para wali. Wali itu adalah orang yang diberikan sesuatu oleh Allah, karomat, setelah Rasulullah sebagai penutup nabi. Seandainya ada lagi nabi, maka para aulia sebagai nabi, tapi karena Rasul sebagai penutup para nabi, maka diangkatlah para wali-wali Allah, ya, sebagai pemegang estafet para nabi dan Rasul, ya. Tidak dimaksum, para wali itu hanya sebagai orang pilihan Allah setelah Rasul. Wa yukrimahu bi ru'yati jamalhi, dan orang tersebut diberikan kehormatan, bisa memandang, melihat zat Allah yang begitu luar biasa indahnya, ya. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Nanti di dalam surga, puncaknya ahli surga bisa bertemu dengan Allah, ya, puncaknya bisa melihat zat Allah yang begitu luar biasa indahnya. Tapi jangan dibayangkan, gak boleh kita membayangkan bagaimana bentuknya Allah, gak boleh, ya. Hukumnya bisa haram, ya. Jangan sampai kita membayangkan bagaimana rupa Allah, nggak boleh, ya. Cukup kita beriman kepada Allah, ya. Nanti dalam surga kita akan berhadapan dengan Allah, bisa memandang zat Allah yang begitu luar biasa indahnya. Waman ahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsara minas sholati alaihi, maka dia banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri cinta kepada Nabi, dia banyak baca salawat, tiada hari tanpa baca salawat, walaupun sehari hanya 10 kali. Yang penting setiap hari tidak luput daripada baca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samratuhu, dan hasilnya, buahnya, hasil daripada baca salawat, banyak baca salawat, al-wusulu ila syafa'atihi, dia bisa sampai mendapatkan syafaatnya, ya. Wa suhbatihi fil jannah, dan menjadi temannya Nabi di dalam surga. Hayang tuh menjadi teman Nabi dalam surga, ya, banyak baca sholawat. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. An Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, ya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabani, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Orang yang cinta sunnah Rasulullah, misalnya sholat sunnah setiap hari, qobliyah ba'diyah tidak tinggalkan, sholat duha, sholat witir walaupun 1 rakaat, ya, sholat tahajud walaupun 2 rakaat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, puncaknya sholat tasbih, ya. Tidak bisa, ya, tidak semua orang bisa melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu luar biasa. Rasulullah sampai berpesan kepada pamannya,
Sayyidina Abbas, wahai pamanku, kerjakanlah sholat tasbih setiap hari. Tidak mampu juga sepekan sekali, tidak mampu juga sebulan sekali, tidak mampu juga setahun sekali, tidak mampu juga seumur hidup sekali. Begitu pentingnya sholat tasbih, puncaknya sholat. Kalau kita hitung mungkin hanya 30 menit, 25 sampai 30 menit kalau udah terbiasa sholat tasbih. Biasanya begitu pertama kali sholat tasbih suka pusing ya, tapi begitu terbiasa ternyata enak ya, bisa enteng ya kepala kita karena sujudnya sampai beberapa kali ya. Luar biasa orang yang melaksanakan sholat tasbih. Jadi barang siapa yang cinta kepada sunnahku, sungguh ia telah mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak akan bersamaku di dalam surga. Ya, jadi minimal ini siwak ini walaupun kecil nih manfaatnya luar biasa nih. Ini sunat yang paling kecil. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat pakai siwak pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hanya begini saja nih ya. Ini sunat yang paling kecil. Atau pakai sorban, 2 rakaat memakai sorban pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Oleh karena itu ini fadilah amma ya, sunat yang terkecil kita laksanakan ya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, ia banyak menyebut sesuatu tersebut. Contohnya orang yang cinta main bola pasti sering ngobrolkan tentang bola atau pemain bola atau klub bola ya. Orang yang senang burung pasti menceritakan tentang burung ya, sesuai dengan hobinya. Orang yang cinta artis pasti menerangkan tentang artis ya. Tapi kalau cinta pada Allah, dia selalu berzikir menyebut nama Allah ya. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu, ia banyak menyebut menceritakan sesuatu. Kalau cinta kepada Nabi, kita banyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidan. Falahu ajru mi'ati syahidin ya. Rasul bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku sudah rusak, sudah bejat ya, tidak ada yang melaksanakan sunat kecuali orang-orang terpilih. Jadi barang siapa yang mempertahankan, memegang teguh sunnahku dikala orang-orang sudah rusak ya, falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya mendapatkan pahala 100 orang mati syahid ya. Walaupun kita dalam keadaan lingkungan ya tidak bersahabat ya, banyak yang maksiat, tapi kita melaksanakan kesunahan ya, kita melaksanakan sunah-sunah yang ditinggalkan oleh mereka, kita melaksanakan sholat sunat, puasa sunat ya, sedekah sunat, dan semua kesunatan dilaksanakan, maka orang tersebut mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid pahalanya surga ya. Jadi orang yang mati syahid tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, langsung disolatkan. Jadi orang yang mati syahid bighairi hisab, tanpa dihisab ya. Jadi orang-orang yang memegang teguh sunnahku dikala orang-orang sudah rusak ya, di kalangan umatku sudah rusak, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna dina bada'a ghoriba wa sayarji'u ghoriba fatuba lil ghurabai alladzi
alladzina yuslihuna ma afsadan nasu mim ba'di min sunnati. Ya, sesungguhnya agama Islam itu muncul dengan keanehan. Dulu zaman jahiliyah aneh ya, orang menyembah satu Tuhan sedangkan mereka banyak Tuhannya, dianggap aneh ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu membuat berhala Tuhannya itu dari berbagai macam benda. Ada dari emas, tembaga, perak, dari tanah liat, malahan dari roti itu kan ya. Jadi begitu Islam datang, menyembah hanya satu Tuhan aneh itu kan, dianggapnya aneh. Wa sayarji'u ghariba. Dan keadaannya dan kembali dengan keadaan aneh pula, dan kembali akan aneh pula, dianggap aneh itu kan. Fatuba lil ghorobai, maka sungguh bahagia, maka beruntunglah bagi orang yang dianggap aneh. Jadi beruntunglah orang yang dianggap aneh. Alladzina yuslihuna ma'afsadan nasu mim ba'di min sunnati, yang mempertahankan sunnahku ya, yang tetap memperbaiki dan mempertahankan sunnahku, ma'afsadan nasu, yang sudah dirusak oleh manusia, mim ba'di, setelah aku, min sunati, dari sunnahku ya. Jadi Islam itu tadinya aneh, dianggap aneh, dan kembali ya akan terasa aneh ya. Maka bergembiralah, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh, padahal mereka memperbaiki ya sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh sebagian manusia setelah aku. Jadi alhamdulillah kita mengadakan acara-acara tawasulan ya. Orang-orang mungkin tidak suka, atau yang kemarin ya mengadakan rebokasanan ya, dianggap aneh, padahal itu kita hanya berdoa untuk menolak balahi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga bersama-sama dengan para nabi dan para wali. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.